Hello, ini edisi pertama. Semuanya topik series yang dibicarakan adalah tentang mental illness, penyakit jiwa. So, silakan merem-merem, istirahat, relax, dengerin gue ngobrol ya. Um, Mau minta maaf dulu nih dengan pendengar yang berbahasa Inggris, to my English subscriber. I'm really sorry, this will be in my mother language. Penyakit jiwa, yang pertama-tama kita mau bicarakan penyakit jiwa itu ada ya. Penyakit jiwa salah satunya misalnya depresi aja ya. Dan ciri-cirinya depresi salah satunya adalah stres. Siapa di antara kita yang nggak pernah ngalamin stres? Baik maupun karena musibah, hormon, ataupun karena hal-hal yang kita nggak bisa menduga. Kenapa hal-hal kecil begini kok gue stres? Dan setelah banyak dengerin ngobrolan gue, barangkali lu orang sadar kalau penyakit jiwa itu tidak perlu malu, sama sekali tidak perlu malu. Seperti digigit nyamuk atau seperti apa ya, kadang-kadang ya kalau jerawat sih masih kadang-kadang karena kita makan kebanyakan makanan berminyak, jadi masih ada unsur salah kita. Kalau penyakit jiwa itu banyak sekali ya, bukan karena kesalahan kita. Jadi sama sekali nggak boleh malu, nggak perlu malu, dan tidak boleh menganggap itu tabu dibicarakan. Nanti di judul-judul selanjutnya akan dibicarakan mulai dari segi iman, terutama dari iman sebagai orang Kristen. Jadi semoga ngobrolan kita ini bermanfaat ya. Nah, apakah penyakit jiwa itu berbahaya? Mungkin kalian berpikir bahwa diabetes lebih berbahaya, darah tinggi, jantung lebih berbahaya. Tapi coba kamu orang pikir ya. Berapa banyak orang yang merokok atau mati karena merokok, narkoba, atau bunuh diri, atau lari ke arah yang nggak benar seperti pornografi. Semua itu angka kematiannya jauh lebih tinggi. Karena apa coba? Karena stres, lalu lari ke rokok, narkoba, dan lain-lain, sampai pada titik yang paling rendah yaitu bunuh diri. Angka bunuh diri aja misalnya di Amerika 1 tahun itu hampir 50.000. Sedangkan yang mencoba bunuh diri yang tercatat di CDC itu hampir 1,5 juta orang. Itu yang tercatat. Begitu banyak angka yang tidak tercatat. Begitu banyak orang yang punya pikiran untuk bunuh diri, tapi tidak terdeteksi. Yang mati karena merokok, minum atau mencoba narkoba setelah lari ke arah misalnya marijuana aja yang paling enteng. Begitu banyak bekas murid-murid gue yang kemudian nggak sadar mereka jalan-jalan di jalan raya kalau lalu ketabrak truk. Banyak sekali ya murid-murid gua yang bunuh diri, mati karena ketabrak itu, atau karena domestic violence, sebab habis minum-minum itu mereka jadi beranteman, pukul-pukulan dan mati, atau mukulin anaknya dan anaknya stres lalu lari lagi ke narkoba seperti yang kalian lihat. Yes, stres itu berbahaya ya. Sayangnya di Indonesia penanggulangan terhadap penyakit jiwa itu sangat minim. Begitu banyak teman-teman yang ngeluh dan simptom-simptomnya udah sangat jelas mereka itu depresi atau stres, atau anxiety, tetapi waktu ke pastor pun, yang pastor tuh biasanya sih pendidikannya sudah sangat tinggi ya biasanya ya. Ke pastor pun mereka tidak dinasihatkan untuk pergi ke psikolog, tetapi dinasihatkan untuk bertobat, mengusir setan dan sebagainya. Memang setan akan lebih kuat ya kalau kita lagi dalam keadaan depresi, keadaan low. Tapi sayang sekali bahwa penanggulangan secara medis enggak ditekunin, nggak dibantu. Padahal itu udah pastor yang pendidikannya sangat tinggi. Bahkan ngobrol dengan dokter-dokter di sana pun, dokter umum ya so far, pengetahuan mereka tentang penyakit jiwa itu sangat minim. Dan aku nonton YouTuber, psikolog-psikolog yang lulusan Indonesia juga, pengetahuan mereka sangat beda deh sama psikolog atau psikiater yang lulusan Amrik atau lulusan negara barat seperti Kanada. Bahkan ngobrol beberapa menit dengan anak temanku yang belum lulus tapi ambil sekolah psikologi di Kanada aja, beda banget dengan ngobrol dengan dokter-dokter psikologi di Indonesia. Oke, segitu dulu ya. Ini si Komar dengan series terbaru Sehat Jiwa, dan kita bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Thank you ya. Bye bye.